anak yang sudah lama bertahun-tahun kerja di Taiwan. Ketika ketok palu ya, ketika gaji kita eh, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji menjadi 20.000, yang lama nasibnya jadi ya terpuruk ya seperti itu ya. Sedangkan yang baru masuk nih, baru proses dari Indonesia ke Taiwan itu sudah memegang gaji 20.000 real ya, bersih ya, 20.000 dia pegang seperti itu. Tapi pada kenyataan, hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Story. Oke, maaf baru nongol lagi ya di Nana Story channel ya. Oke, hari ini saya akan berbagi informasi tentang masih seputar berita BMI ya. Tapi kali ini kita mau bahas tentang uh, mengenai gaji, masih mengenai gaji TKI Taiwan yang kemarin itu udah ketok palu, dan masih terjadi pro dan kontra antara proses yang baru dengan proses yang lama. Kenapa bisa beda, dan kenaikan gajinya itu dicondongkan pada anak-anak yang baru masuk atau baru proses baru. Jadi anak lama seakan-akan merasa kecewa karena pemerintah memberikan keputusan bahwa yang lama harus legowo, sedangkan yang baru itu ada peraturan baru, gaji bisa naik 20.000 ya. Oke, kita langsung ikuti berita berikut ini aja ya. Oke, langsung aja, ini berita dari seputar BMI ya. Jadi TKW Taiwan yang tidak dinaikkan gaji oleh majikannya ini ya, sehingga bekerja tidak rajin seperti biasanya, itu akan dipulangkan ke negara asalnya. Jadi polemik kenaikan gaji di Taiwan itu semakin ada aja permasalahannya ya. Seperti kemarin ada agensi dilaporkan majikannya karena meminta kenaikan gaji untuk TKW-nya hingga Depnaker turun tangan. Dalam pengumuman terbarunya, Depnaker melalui 1955 malah memberikan ancaman kepada para pekerja migran kontrak lama yang majikan tak menaikkan gaji mereka. Dalam pengumumannya berbunyi berikut ini: kontrak kerja yang ditandatangani sebelum 10 Agustus 2022, jumlah gaji yang dibayarkan akan sesuai dengan kontrak kerja awal. Kenaikan gaji harus mendapat persetujuan majikan. Jika majikan tidak setuju, maka nominasi gaji tetap berdasarkan kesepakatan kontrak awal. Atau saat kontrak kerja berakhir dan setuju untuk memperbarui kontrak kerja, maka nominal gaji akan menjadi 20.000 NT. Yang lebih mencengangkan, 1955 menulis akan memulangkan PMI yang kerjanya ogah-ogahan karena gaji tidak dinaikkan. Bagi mereka yang sengaja menurunkan performa kerja demi meminta majikan untuk menaikkan gaji, maka izin kerjanya akan dicabut dan dipulangkan ke negara asal, tulis 1955. 1955 yang merupakan konsul gratis bagi permasalahan TKI di Taiwan mengatakan kalau ada pertanyaan perihal gaji dipersilakan untuk menghubungi saluran 1955 dari HP kalian gratis tanpa biaya. Nah, bagaimana masih mau mengancam majikan ngotot menaikkan gaji atau mau menurunkan kerajinan kerja? Hati-hati nggih. Kalau majikan tidak terima, dia lapor 1955, kamu bisa dipulangkan loh. Oke, itu tadi sekilas berita dari negeri Formosa atau Taiwan masih mengenai gaji, dan merasakan guys kalau di Taiwan itu ya. Jadi sudah ketok palu, gaji naik menjadi 20.000 ya. Tapi ketika yang lama mengajukan kenaikan gaji kepada majikan, sekarang justru ada ancaman dari 1955 bahwa kalau misalkan kita memaksakan majikan untuk menaikkan gaji ataupun kita males-malesan ya kerja
ya di tempat majikan karena gaji tidak dinaikkan, bisa-bisa kita dipulangkan, bisa-bisa kita apa namanya diberhentikan kerja atau alias di PHK ya, kalau misalkan bahasa kerennya ya di PHK ya, seperti itu. Jadi serba salah sekarang menjadi anak yang sudah lama bertahun-tahun kerja di Taiwan. Ketika ketok palu ya, ketika gaji kita ketika pemerintah mengumumkan kenaikan gaji menjadi 20.000, yang lama nasibnya jadi ya terpuruk ya, seperti itu ya. Sedangkan yang baru masuk nih, baru proses dari Indonesia ke Taiwan itu sudah memegang gaji 20.000 real ya, bersih ya, 20.000 dia pegang seperti itu. Tapi pada kenyataan, tapi kenyataannya yang lama, yang sudah bertahun-tahun dan gajinya belum mencapai 20.000 dan masih di titik 17.000 ya, berjuang sepenuhnya ya untuk bisa naik di level 20.000 tidak segampang itu dan tidak semudah itu ya. Bahwa di sini juga tadi udah disinggung 1955 ya, tidak akan memaksa majikan untuk menaikkan gaji menjadi 20.000 untuk anak lama ya. Jadi intinya anak lama harus legowo, harus sabar. Padahal kalau dipikir-pikir anak lama yang berjuang untuk supaya gaji bisa menjadi di level 20.000, tapi yang mendapatkan hasilnya ya, tapi yang mendapatkan buahnya itu justru malah anak baru yang baru proses keluar mau masuk ke Taiwan ya, itu yang mendapatkan hasil dari perjuangan anak-anak lama seperti itu. Kalau saya bilang ini nggak real ya, ini nggak adil ya gitu ya. Kalau misalkan membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah keputusan ini harus sama seperti anak formal atau seperti anak pabrik ya. Kalau anak pabrik itu sekarang gaji naik serentak semuanya, mau lama mau baru ikut naik semuanya. Nggak ada namanya perbedaan atau perbandingan yang lama ataupun yang baru itu ada perbedaan gitu. Kalau saya heran kalau di informal atau non formal ya, kenapa seperti ini? Justru anak yang lama yang kayak seakan-akan tertindas seperti itu loh ya. Dan itu real dan fakta. Bagi mereka yang gajinya udah di level 20.000 atau bahkan di level 20.000 lebih, ya itu nggak ada masalah gitu ya. Nah tapi seperti kita yang misalkan gajinya belum sampai level 20.000, masih di level 17.000, kalian bisa bayangkan ya, belum tentu mereka kerja 3 tahun atau 4 tahun ataupun 5 tahun bisa sampai ke titik 20. Karena kenapa? Saya bilang di Taiwan nggak sama seperti di negara-negara yang lain ya bro ya. Jadi gini, konsepnya di Taiwan itu kalau misalkan kita kerja full 3 tahun di majikan yang sama, kita akan naik gaji ya. Sedangkan kalian tahu sendiri, kalau namanya di Taiwan ya, kita nggak mungkin ya, nasib kita nggak sama. Kadang-kadang kita ngerawat orang sakit ya, belum ada 3 tahun kita udah pindah majikan. 1 tahun misalkan pasiennya meninggal, otomatis kita kan pindah majikan. Belum ada 3 tahun pasiennya meninggal, pindah majikan lagi. Bagaimana mungkin gaji kita bisa naik? Sedangkan kita mendapatkan kenaikan gaji itu harus melalui level 3 tahun baru naik gitu loh. Makanya kalau misalkan nasibnya bagus ya, dia bisa menyelesaikan kontrak kerja satu majikan 3 tahun, otomatis nambah kontrak lagi di majikan yang sama, gajinya bisa nambah. Nah sedangkan nasibnya yang ngerawat pasien belum ada 3 tahun, tiba-tiba pasiennya meninggal, otomatis pindah majikan gaji tetap segitu, 17.000, pindah lagi majikan lagi, biasa kan ya. Terus nanti pasiennya belum genap 3 tahun meninggal, tetap ngikutin gaji yang lama, nasibnya itu loh gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga ya. Makanya kalau misalkan mendapatkan majikan yang super pelit, majikan yang nggak ngerti keadaan kita, repot. Gaji kita ya tetap di titik segitu-gitu aja. Saya ngalamin seperti itu ya. Jujur aja saya sudah di sini itu udah hampir 7 tahun ya, hampir 7 tahun ya. Dan baru kali ini puji Tuhan alhamdulillah gaji saya lagi diproses ini ya. Kemarin agensi bilang, "Oke, pasti bisa naik level 20.000." Saya bersyukur banget puji Tuhan. Di tahun ini gaji saya bisa di level 20.000 ya, karena terima kasih juga perjuangan agensi saya gitu loh ya. Makanya sekarang tergantung juga antara agensi dan majikan yang komunikasinya baik seperti itu. Gimana caranya
agensi dan majikan itu bisa melobi atau bisa membujuk atau mungkin bisa mengerti, memahami keadaan apa anaknya gitu, anak apa TKW-nya seperti itu ya. Kalau misalkan kita ngomong sendiri, otomatis masalah kenaikan gaji ini kita nggak mungkin langsung digulin sama majikan. Tapi kalau mungkin agensi ya, agensi kan sebagai jembatan ya, agensi sebagai jembatan menuju permasalahan itu selesai, penengah intinya seperti itu ya gitu. Nah sekarang kita tiap bulan itu kasih fee agensi ya, kalau ada apa-apa kita minta bantuan agensi ya. Gak ada salahnya kok agensi yang selalu nolong kita, selalu bantu kita. Ya sekali lagi, kalau saya rasa ini peraturan buat yang lama sungguh-sungguh sangat menekan ya. Buat teman-temanku mungkin yang udah lama bertahun-tahun di sini, mungkin puluhan tahun di sini, belum ada di titik level 20.000, ini sangat apa ya, tertekan banget ya intinya. Kalau ya gimana ya, kita kerja ya, kita kerja baik atau nggak baik, harganya tetap nilainya seperti itu, segitu juga gitu kan. Kalau kita kerja malas-malasan, kita kerja ogah-ogahan, justru kita akan dipulangkan. Kita menekan majikan untuk menaikkan gaji. Nah peraturannya seperti itu. 1955 malah akan memulangkan atau mungkin akan memperhentikan pekerja gitu. Jadi sebagai orang lama serba ya, intinya pada dasarnya buat teman-temanku sesama TKW, TKI Taiwan ya khususnya ya, tetap cayo aja, semangat lah, pikir aja, yang penting gaji lancar, majikan itu tidak rese atau majikan tidak ini itu dan sebagainya, nggak nutut banyak ya, tetap masih pertahankan aja. Rezeki Tuhan yang ngatur, suatu saat nanti pasti dapat rezeki dari mana aja, gak usah khawatir lah intinya. Rezeki itu Tuhan yang atur, pasti dapat lah intinya. Kerja sebaik mungkin, berikan performa pekerjaan yang sebaik mungkin lah intinya. Kerja dengan ikhlas dan ini jangan pantang menyerah, itu aja. Gak usah pedulin intinya gaji gue segini gini nih, gak usah peduli omongan teman ya intinya. Tetap fokus aja, yang penting gaji lancar. Kecuali kalau ada masalah sama majikan gini minta pindah aja seperti itu. Kalau selama majikan masih oke dan intinya kita masih fine aja ya, tetap pertahankan, yang penting gaji lancar, itu aja. Itu aja, tetap semangat ya teman-temanku ya, yang khususnya TKI Taiwan ya, TKI Taiwan yang di sektor informal ya, selalu seperti itu permasalahannya gitu ya. Terus semangat dan cayo ya.